Itu sih Kang Ali Imron itu sudah menjadi bukti dan fakta bagaimana orang-orang teroris punya pemahaman. Fadly John masih tidak menghargai dia yang bertaubat. Pertanyaan saya, apa sih maunya si Fadly John ini? Kenapa sampai mengkaburkan fakta-fakta itu? Ingin melenyapkan fakta-fakta itu. Apa yang sebetulnya dia inginkan? Setan mana yang sedang merasukimu? Saudara Ali Imron sudah menjelaskan. Jangankan banyak, sedikit saja ini akan sangat berbahaya. Dan Fadly John, dia mencoba mengkaburkan fakta itu. Fak pokoknya. Ada panggilan teroris itu kan ketika ada aksi. Saya akui ataupun saya tidak akui, saya adalah terlibat aksi teror, yang berarti saya teroris. Terus yang mendasari apa sebetulnya sehingga kami atau saya pribadi terlibat jadi teroris? Pertama yang mendasari adalah salah satu syariat dalam Islam, yaitu jihad fi sabilillah. Jadi kenapa saya sampai akhirnya pergi ke Afghanistan, ikut belajar militer di sana, kemudian sampai bertahun-tahun, itu dasar utamanya adalah dasar jihad. Kita baru mendapatkan sebuah rilis survei. Survei itu menunjukkan bahwa sekitar 9% atau di bawah 10% orang yang simpatik atau mendukung ISIS. Selebihnya artinya di atas 90% tidak mendukung ISIS atau teguh pada NKRI dan setia pada Pancasila. Angka di bawah 10% yang simpatik atau mendukung ISIS ini menurut Anda angka yang kecil dan tidak perlu dicemaskan, atau sesungguhnya justru memiliki potensi kerisauan yang luar biasa untuk Anda? Persentase itu tidak penting. Teroris atau orang yang punya pemahaman terorisme itu, sedikit atau banyak, itu mereka tetap akan terus melakukan gerakan dan menyebarkan pemahamannya. Anda sepakat nggak? Radikal dulu, teroris kemudian? Kalau istilah radikal, kemudian ekstremis, ekstrim, kemudian teroris itu tidak jauh beda. Hanya teroris ketika dia ini terlibat melakukan aksi radikal itu. Nah, kalau yang marak di Indonesia yang juga saya terlibat di situ adalah aksi pengeboman di situ. Jadi sebetulnya tidak berbeda jauh. Makanya ketika ada yang masih meragukan bahwa tidak ada teroris, pemboman yang ada di Indonesia atau di beberapa daerah di Indonesia merupakan rekayasa, apakah ini sesungguhnya semakin melanggengkan upaya-upaya dan tindakan terorisme atau bagaimana? Kalau buat teroris itu adalah ruang, itu adalah angin, itu adalah kesempatan buat mereka dan menggembirakan mereka. Karena apa? Setiap nanti ada komentar terus itu misalkan, oh ini karena kedoliman polisi sehingga ada teroris seperti ini. Itu teroris kipas-kipas begini. Karena berarti dibantu oleh media atau oleh komentator itu. Tapi kalau buat saya pribadi yang ingin deradikalisasi, ingin teror ini berhenti, ingin mencegah teror, ingin menanggulangi teror, saya kecewa. Ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teroris, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Wong faktanya saya nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme. Anda juga termasuk kecewa nggak kalau ada pernyataan elit politik yang mengatakan tidak ada radikalisme di Indonesia? Kecewa. Karena apa? Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat. Itu. Tidak hanya saya sebagai mantan teroris yang tobat, tidak. Tidak cukup banyak organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah sama NU, tidak cukup. Semuanya harus terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan.
Fadly John, sang politisi yang selalu membuat gaduh, selalu membuyarkan fakta, selalu membingungkan masyarakat. Kadang-kadang saya aneh dengan orang ini, luar biasa aneh. Lebih anehnya lagi, kenapa partainya ini masih merawat kader model Fadly John. Memang bisa dikatakan bahwa itu merupakan strategi Fadly John untuk menarik simpati umat. Bisa itu sangat bisa. Dengan statement-statementnya yang seolah membela umat Islam, padahal mengkaburkan fakta. Hargailah orang-orang seperti Ali Imron, ya, dia mantan teroris yang alhamdulillah sudah tobat, sudah berada di jalur yang benar. Hargailah mereka-mereka yang kemudian berjuang untuk menghadirkan ideologi dan kemudian menghadirkan fakta kebobrokan, menghadirkan fakta kegilaan orang-orang yang berpikir radikal, teroris. Hargailah aparat kepolisian yang punya program deradikalisasi, yang itu memang akan mengancam kedaulatan warga negara, kedaulatan negara. Hargailah. Si Fadly John ini masih ingin mengkaburkan tentang fakta itu. Mungkin anggapannya dia akan dibela oleh umat Islam yang memang tidak setuju adanya teroris, atau masih kurang percaya bahwa memang ada pemahaman di tubuh Islam, ya, yang menyelewengkan tentang Islam itu sendiri. Saya orang Islam, saya melihat bahwa memang ada orang yang punya pemahaman ekstrim, itu ada. Statusnya mungkin orang Islam, tapi dia punya pemahaman yang keliru tentang Islam. Dia punya pemahaman yang keliru tentang konsep jihad. Itu sih, Kang Ali Imron itu sudah menjadi bukti dan fakta bagaimana orang-orang teroris punya pemahaman. Fadly John masih tidak menghargai dia yang bertaubat. Pertanyaan saya, apa sih maunya si Fadly John ini? Kenapa sampai mengkaburkan fakta-fakta itu? Ingin melenyapkan fakta-fakta itu. Apa yang sebetulnya dia inginkan? Setan mana yang sedang merasukimu? Kan ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia terlibat di dalam jaringan itu, atau yang kedua, ya dia hanya ingin menarik simpati umat yang awam, yang masih menganggap bahwa pemahaman teroris ini tidak ada, pemahaman radikal ini tidak ada di Indonesia. Dan ya, orang-orang awam memang masih ada, cukup lumayan banyak. Nah, orang-orang awam ini justru akan menjadi sasaran pemahaman-pemahaman seperti ini. Seolah benar jihad itu seperti ini, seolah benar membela agama itu seperti ini. Seperti yang kemudian diinginkan dan dilakukan oleh orang-orang teroris radikal. Hati-hati, teroris itu ada. Pemahaman yang menyimpang tentang agama itu ada. Doktrin yang menyimpang, doktrin agama yang menyimpang itu ada. Itu fakta. Nggak bisa kita tolak. Mau teori apapun yang kemudian hadir itu nggak bisa ditolak, karena faktanya itu sudah duluan. Fakta orang yang ngebom sambil tertawa, sambil teriak takbir itu ada. Dan itu bukti bahwa doktrin radikal itu ada, saudara. Jangan menutup mata. Hati-hati kita masuk ke dalam jaringan doktrin
doktrin-doktrin yang model seperti itu. Saudara, Ali Imran sudah menjelaskan, jangankan banyak, sedikit saja ini akan sangat berbahaya. Dan Fadly John, dia mencoba mengkaburkan fakta itu. Pokoknya aneh saya. Jangan terus kau bodohi umat manusia, umat Islam, Fadly John. Jangan kau terus bodohi dan bohongi. Please lah, hargai perjuangan seperti Ali Imran. Hargailah. Jangan seenaknya kalau ngomong. Densus 88 inginnya dibubarkan, Fadly John. Padahal Densus 88 salah satu yang berjasa penuh untuk menumpas dan mengikis sedikit demi sedikit yang punya pemahaman, yang sudah terlibat, yang sudah praktek penyalahgunaan kewenangan agama. Densus 88 salah satu orang yang sudah berjuang ya untuk menghabisi orang yang mengatasnamakan Tuhan padahal atas nama nafsunya sendiri, atas nama setan. Bravo Densus 88. Jangan dihiraukan ucapan si Fadly John yang kadang-kadang itu ngawur dan berantakan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.